Inilah amanat Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Jadi kepada kita juga. Kenapa kepada kita? Karena kitalah pengikut Yesus, kita orang percaya. Sudah jadi anak Tuhan, jadi pengikut Yesus. Jadi saksi untuk beritakan Injil. Kalau kamu lihat dalam Matius, dia kata, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia. Dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Jadi kita diperintah untuk, itu bukan hanya untuk pengikut dia saja. Jangan kamu rasa, oh Yesus perintah pengikut dia, jadi kita tidak perlu, tidak. Kita juga pengikut dia, jadi perintah untuk kita pergi mana? Bukan pergi pasar tamu, boleh juga pergi pasar tamu, pergi sampaikan pekabaran. Atau yang kamu selalu dengar sekarang, Injil. Mari kita menginjil. Gereja juga ada pelayanan, setiap hari Sabtu ada lawatan, kita pergi menginjil. Inilah dia. Apa kita buat pergi menginjil? Bukan kita suka-suka datang rumah, duduk sana tengok berapa banyak television ada, berapa besin bakso, dia tidak. Kita datang untuk melawat. Bagi yang belum percaya kita menginjil. Itulah tugas lawatan dan penginjilan. Jangan, saudara-saudari, bila ada gereja kata, oh kami mau menginjil, mau datang ke rumah kamu. Jangan kamu khawatir, jangan ragu-ragu. Oke, karena tujuannya adalah untuk menyampaikan Injil. Jadi mulai dari mana? Dia kata, mulailah dari Yerusalem. Dan bagi kita, dari mana kita mulai? Keluarga kita, rekan kita, saudara dan jiran kita. Situlah kita harus menyampaikan Injil. Aduh, pastor macam mana? Saya tidak pandai mengguna buku 4 hukum rohani. Membaca satu-satu, saya tidak pandai baca. Macam mana saya mau menginjil? Lihat apa yang Yesus bagi tahu. 2 inti pekabaran itu. Apa Injil yang harus kamu sampaikan? Kalau kamu betul-betul tidak tahu pakai buku 4 hukum rohani, kamu kata, pastor saya tidak tahu macam mana mau menginjil. 2 hal ini yang ditekankan. Yaitu tentang Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus bangkit dan akan datang kembali. Itulah inti Injil yang harus kita kabarkan. Dan apalagi pekabaran itu, bahwa Allah akan mengampunkan dosa, mesti diisytiharkan kepada semua bangsa. Jadi itulah inti, itulah yang penting. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus akan datang lagi. Itulah inti Injil yang harus kita sampaikan. Dan menginjil kepada diri kita juga, jangan lupa. Supaya kita tahu, oh apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Apa yang akan terjadi, masa akan datang. Jadi pergi bersaksi dan menjadikan orang pengikut Yesus, bukan pengikut kita. Hati-hati saudara-saudari, ketika kita dapat membawa orang datang kepada Tuhan, kita rasa, bangga. Kita rasa, itu tidak salah. Tapi hati-hati, takut nanti dia jadi pengikut kita. Dia bukan jadi pengikut Tuhan Yesus. Bila kita bawa orang datang kepada Tuhan, bila kamu sudah tidak bersama dengan dia, pastikan dia masih tetap berada ataupun datang ke gereja. Kalau kamu hilang, dia pun hilang, itu maksudnya dia jadi pengikut kamu. Dia bukan jadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, inilah 3 hal yang saya mau kita renungkan bersama hari ini. Jadi poin yang paling saya tekankan di sini adalah, marilah kita menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan hal yang paling kecil sekalipun. Dan hal yang penting adalah, jadikan kehidupan kita sebagai satu penginjilan kepada orang di luar, di rumah kita. Hidup kita lah yang sebagai satu penginjilan. Supaya bila orang lihat, oh tuh orang semayang, oh tuh orang Kristen. Supaya kita tidak dengar orang kata, oh begini kau orang Kristen. Hari-hari pergi gereja, turun. Ya, tiap minggu pergi gereja, sembahyang, sudah dibaptis. Tapi begini ke perangai. Jadi kita tidak mau dengar itu, saudara-saudari. Kita mau menjadi saksi Yesus. Menyampaikan pekabaran. Menjadi terang bagi dia. Bukan kegelapan. Dan membawa orang menjadi pengikut dia. Bukan pengikut kita. Jadi marilah kita sama-sama mengingati diri kita.